pertemuan kedua ini di poin 3 kita akan membahas tentang konsep arus biaya. Nah, biaya yang terjadi yang di perusahaan manufaktur, contohnya tadi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, perusahaan manufaktur pada idealnya dia memproduksi barang mentah dalam proses produksi menjadi barang jadi ya. Bahan baku atau direct material atau DM, tenaga kerja langsung atau direct labor atau DL, dan overhead pabrik. Nah, tiap komponen bahan baku, tiap komponen biaya ini maka diproduksi dalam sebuah proses produksi dan pada akhirnya akan menjadi barang dalam proses. Nah, barang dalam proses akan dikirim ke gudang menjadi barang jadi, dan barang jadi ketika dia dijual itu akan menghasilkan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Arus biaya yaitu suatu proses di mana akuntansi biaya akan mengukur ketika dalam suatu proses produksi menjadi penjualan, berapakah bahan baku yang digunakan, berapakah tenaga kerja langsung, dan berapakah biaya overhead pabrik yang digunakan ya. Jadi mengukur dari tiap komponen biaya ini berapakah biaya-biaya akan menjadi dibebankan pada suatu produk. Nah, seperti ini skemanya. Jadi bahan baku, misalkan kita contoh ini di perusahaan garment ya, dia membuat kaos misalkan. Berarti skema arus biayanya pada produk pakaian berarti bahan baku kain, dan kerjanya karyawan pabrik, overheadnya kancing misalkan benang dan label. Maka ini di proses produksi menjadi work in process atau barang dalam prosesnya. Barang dalam proses masuk ke gudang barang jadi menjadi finished good atau barang jadi. Barang jadi ketika penjualan akan menjadi cost of goods atau penjual. Jadi adalah skema arus biayanya secara runtutan dia mulai dari penggunaan bahan baku diproduksi dan juga ketika dia masuk ke gudang barang jadi dan masuk ke penjualan. Contoh misalkan seperti ini. PT Mandalika memproduksi kaos souvenir dengan berbagai ukuran. Produksi kaos berjumlah 5.000 buah dengan pemakan bahan baku 200 roll dan harga per roll 150.000. Biaya kerja langsung 15 juta dibayar tunai, biaya kancing 1 juta, biaya benang 2 juta, biaya label 3 juta. Diasumsikan jumlah kaos yang terjual hanya 4.000 pieces dan harga 50.000 per pieces. Dan sisanya menjadi persediaan barang jadi yang akan dijual lagi dalam beberapa bulan ke depan. Dan data tersebut buatlah jurnal pemakaian bahan baku dan penjualan sebagai bagian dari arus biaya. Nah, untuk menjawab seperti ini, contoh soal seperti ini, bahwa kita akan melihat dulu proses produksi, pengiriman ke gudang, dan ke proses penjualan. Produksi pertama pemakaian bahan baku sini, ketika bahan baku 200 roll kali 10.000 itu 30 juta. Apa jurnalnya? Debitnya persediaan barang dalam proses, kreditnya adalah persediaan bahan baku. Kenapa dikredit? Karena si kain ini kan digunakan nih. Yang kedua, tenaga kerja langsung 15 juta dibayar tunai, berarti persediaan barang dalam proses 5 juta menjadi kas 15 juta. Overhead, kancing, benang, dan label itu akan menjadi 6 juta. Debitnya persediaan barang dalam proses, kreditnya adalah persediaan overhead 6 juta. Nah, di sini lihat bahwa debitnya itu bahwa ketika penggunaan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead itu di debitnya adalah persediaan barang dalam proses. Mengapa disebut persediaan barang dalam proses? Karena dalam hal ini barang baru selesai diproduksi, belum dijual. Makanya persediaan barang dalam proses ini merupakan suatu akun yang menampung penggunaan dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, ketika produksi selesai, maka akan dikirim barang itu ke gudang. Nah, ketika mengirim ke gudang, maka jurnalnya adalah persediaan barang prosesnya dikredit 51 juta dan muncullah persediaan barang jadi 51 juta. Nah, jadi ketika dikirim ke gudang berarti si barang proses ini sudah selesai, maka muncullah akun debitnya itu persediaan barang jadi. Nah, dari gudang misalkan ada penjualan, barang dijual hanya 4.000, sisanya berarti 1.000 adalah menjadi persediaan sisanya ya. Jadi secara
jurnalnya, berarti penjualan itu misalkan ini penjualannya kas ya, jadi secara tunai berarti kas 200 juta, dari mana 200 juta 30.000 kali 4.000, penjualannya 200 juta. Nah juga ini harus dibuat juga jurnal, kita harus mencatat jurnal pembebanan HPP-nya atau COGS-nya, yaitu COGS-nya debat 40,8 juta, persediaan barang jadi 40,8 juta. Sehingga dari manakah 40,8 juta ini? Ini berasal dari 4.000 buah dikali dengan harga pokoknya, harga pokok dari kaos ini. Berapa harga pokoknya? Berarti harga pokoknya adalah total 51 juta ini yang tadi diproduksi dibagi dengan 5.000. Harga per piece-nya yaitu sekitar 10,2 atau 10.200 modalnya itu, dijual 50.000, sehingga 10.200 itu merupakan pembebanan untuk biaya COGS-nya. Nah pertanyaannya berarti si PT Mandalika ini mendapatkan untung besar, tentu karena ini kan kita di sini hanya mencatat pencatatan jurnal dari segi penggunaan bahan baku. Biasa sih ketika dalam prakteknya perusahaan juga akan membebankan kayak biaya pemasaran, biaya administrasi pada produknya. Tapi ini secara sederhana bahwa konsep arus biaya seperti di sini dalam pencatatannya itu ada beberapa konsep pencatatan dalam produksi, pengiriman ke gudang, dan penjualan. Inilah yang disebut dengan konsep arus biaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.